kekurangannya adalah tidak bisa mencari paraphrase, karena question itu tidak akan 100% tertulis sama di bahan bacaan. Pastinya di paraphrase. Nah, kalau Anda sampai tidak ketemu, itu berarti kesalahannya adalah tidak bisa mengidentifikasi paraphrase-nya di bahan bacaan tadi. Itu nanti kita juga akan belajar. Yang keempat, read the part of the passage that contains the answer carefully. Nah, kalau Anda sudah punya skill, oh question ini ada di bahan bacaan di kalimat yang ini, Miss, di paragraf A, misalnya paragraf 1, kalimat ketiga. Kalau Anda sudah tahu, maka Anda harus baca kalimat itu dengan seksama, hanya kalimat itu saja. Jadi salah kalau dibilang kita harus memahami keseluruhan bahan bacaan. It's not. Satu kalimat atau dua kalimat yang mengandung kata kunci di pertanyaan itu saja yang kita fokuskan. Tuh, terus yang terakhir, choose the best answer to each question from the 4 answer choices listed in your textbook. Setelah dapat kalimat di bahan bacaan, tinggal kita kembalikan ulang ke pilihan ganda. Ya, pastinya juga berupa paraphrase. Jadi prosesnya itu bolak-balik dari pertanyaan cari ke bahan bacaan. Dari bahan bacaan kembalikan ke pilihan gandanya. Itu dulu, itu adalah strategi untuk semua jenis bahan baca question yang ada di reading seperti ini gitu. Any question before I continue? No? Okay. Alright, so sekarang kita fokus ke pertanyaan yang tentang main idea questions. Main idea questions ini biasanya muncul di soal pertama di setiap bahan bacaan. So, apakah itu main idea question? Saya boleh minta tolong Bu Sri Suharti kah membaca slide ini? What are? Masih mute? Yeah. Ya, boleh dibaca. What are? What are main idea question? These questions are already asking what's primary point the author is trying to get across in the passage. Saint TOEFL passages are generally written in traditionally organized manner. It is not difficult to find the main idea by studying the topic sentence, which is most probably found at the beginning of a paragraph. Thank you. So, terima kasih. Jadi, main idea question itu menanyakan tentang satu bahan bacaan, passage tadi, misalnya satu passage terdiri dari 3 paragraf. Main idea dari satu passage ini apa sih main idenya? Begitu. Topik utamanya apa? Terus dibilang tadi, kemungkinan besar ada di kalimat pertama masing-masing paragraf. Itu yang kita harus fokuskan. Oke, so intinya cuma seperti itu doang. Oke. Nah, ini saya tahu dari mana pertanyaannya menanyakan tentang ide utama. Ini adalah jenis-jenis soal yang dimunculkan. Jadi, penggunaan bahasa pertanyaan itu beda-beda. Bisa berupa seperti ini. Oke, Mbak Nurul, Bu Nurul, can you help me to read semua yang ada di sini? Nurul Hidayati. Yes, Oke. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? With what is the author's primarily concerned? Which of the following would be the best title? Oke, good, thank you. Jadi kita lihat ciri-cirinya. Dia bisa menggunakan bahasanya itu main idea seperti judul kita. Bisa berupa subjeknya apa, bisa topiknya apa. Ini sebenarnya sama aja. Atau primarily itu utamanya, terutama concern itu berkenaan dengan apa sih utamanya, itu bisa bahasanya primarily concerned. Bisa juga dia menanyakan judul, the best title-nya apa. So, apapun bentuk soal, ini sama-sama menanyakan main idea that we can focus on the first sentence of each paragraph. Gitu. If you have any question, just cut me anytime ya.
Oke, ini tadi saya sudah berulang-ulang bilang where to find the answer. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. So, if a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Kita langsung ke contoh. Jadi, mudah-mudahan terlihat jelas. Ini sama seperti yang ada di buku Anda. Kalau kurang jelas, you can take a look at your own book. Jadi, satu passage ini terdiri dari satu paragraf saja. Kalau dia dari satu paragraf, ya sudah, kita cukup membaca kalimat pertama dari paragraf ini, berarti berhenti sampai ini, untuk menjawab pertanyaan tentang what is the main idea of this passage. Tuh, minta tolong misalnya, siapa ya? Dewi Mahastuti, can you help me to read kalimat pertama di passage ini? Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James Naismith. Oke, thank you. Nah, kalau kita belajar reading, kita harus belajar mengartikan. Jadi bukan tentang kayak, oh ini jawabannya ada di sini, jawabannya ada di sana gitu. Iya, kita sudah tahu, tapi mengartikan juga harus benar. Mbak Dewi boleh membantu mengartikan, saya bantu juga kalau susah. Basketball. Basketball, invented itu ini kan ya? Ditemukan. Ditemukan tahun 1891 oleh instruktur physical education, guru olahraga ya mungkin. Betul. In Springfield, Massachusetts, namanya James Naismith. Thank you. Nah, bagus. Jadi yang kita kurang ketika belajar reading adalah kita cuma mencari lokasinya mana gitu. Tapi tidak berusaha untuk belajar mengartikan. Dan mengartikan tuh harus sesuai dengan structure yang ada di bahasa Inggris. Jadi nyambung dengan pelajaran structure and written expression. Tadi mengartikannya bagus sekali. Soalnya di sini ada to be, kalau kita lihat ada to be was diikuti verb ketiga. Ini di structure dia adalah ciri-ciri kata kerja pasif dan itu akan berpengaruh sekali. Jadi ditemukan, bukan menemukan. Itu. Nah, oke, jadi baca kalimat pertama, basketball ditemukan tahun sekian oleh guru olahraga, di sini namanya James Naismith. Kalau Anda mau membaca sisa kalimat di paragraf ini silahkan, tapi dengan cepat, kalau enggak waktunya nggak nututin. Misalnya, because of the terrible weather in winter, ada indoor, ngerjainnya di indoor olahraganya. They really did not like the idea of boring, mereka memilih yang olahraga yang menyenangkan. Sebisanya kita aja untuk sisa kalimatnya. Coba saya minta Anda bareng-bareng ya. Di yang terakhir ini, kira-kira kata kuncinya apa? Yang Anda pilih, yang mendukung kalimat pertama. Terserah yang mana aja boleh, apa? Everyone? Di sini, kalimat terakhir apa? Kata kunci yang mau Anda ambil. Bebas kok. Did not allow the tackling and physical contact. Did not allow the tackling and physical contact. Udah. Jadi kan sisa ini hanya membantu kita membuat lebih paham tentang kalimat pertama. Jadi nggak usah dipikir, benar nggak ya kata kunci saya, benar salah nggak ya, apa gimana? No worries gitu. Nah, karena pertanyaannya adalah apakah ide utama dari bahan bacaan yang mana menurut Anda yang jawabannya? The origin of basketball. The origin of basketball, betul gitu. Karena menceritakan dari kalimat pertamanya ditemukan tahun sekian di sini oleh orang yang bernama ini. Kalau Anda pilih A, The Life of James Naismith, pasti bawahnya ini nggak ngomongin si basketball, pasti ngomongin James Naismith-nya. Itu cara berpikir yang dibalik, begitu. Pasti ngomongin masa kecilnya dia, keluarganya dia, rumahnya dia, kan tidak. Di bawahnya kan nggak.
Kalau yang B, the history of sport, pasti tidak hanya membahas tentang basketball saja, karena ini olahraga. Kan tidak sesuai dengan yang kita baca juga di kalimat-kalimat di bawahnya. Physical education and exercise. Kalau Anda pilih C, maka ngomongin tentang penjaskes gitu kan. Tentang education yang ada di sekolah. Tidak juga, ini fokusnya ke basketball saja. So the answer adalah delta. Gitu. Any question? No. Oke, tapi saya jujur nih, ini kan saya membahas sesuai dari buku nih ya. Tapi kalau di real test nggak ada itu namanya satu passage hanya satu paragraf tuh nggak ada. Jadi ini masih yang gampang gitu. Satu passage itu minimal 2 paragraf. Oke, sehingga kita lanjutkan ke yang lebih sulit dikit, yaitu kalau satu passage terdiri lebih dari satu paragraf dan sebenarnya yang real test yang ini gitu. If a passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Cuma saya ada tambahan nih kalau dari saya sendiri. Kalau paragraf passage-nya atau bahan bacaannya lebih dari satu paragraf, selain saya membaca kalimat pertama, the first sentence dari masing-masing paragraf, berarti ini dan juga ini, saya ada tambahan yang biasanya saya pribadi lakukan, yaitu saya juga membaca kalimat terakhir di paragraf yang pertama. And that's what I always do. Kenapa? Karena TOEFL reading itu disusun secara tradisional. Jadi enaknya itu. Dan biasanya kalimat kalau Anda nulis essay, biasanya kan paragraf pertama kasarannya kan berupa introduction gitu kan. Kalimat terakhir yang biasanya Anda sendiri tulis di introduction kan yang akan dikembangkan ke paragraf selanjutnya. Begitu kan? Kayak misalnya kalimat pertama ini kayak opening sentence. Terus kalimat terakhir, misalnya Anda membuat essay kan Anda misalnya ada pernyataan seperti ini. Internet has advantages and disadvantages. Begitu kan? Nanti advantages-nya ada di paragraf yang kedua. Maaf, and then disadvantages-nya juga ada di paragraf yang ketiga. Jadi ada tambahan dari saya. Selain membaca the first sentence di masing-masing paragraf, saya juga membaca kalimat terakhir di paragraf yang pertama. Selain itu, baca cepat. Nggak masalah. Gitu. Okay, so let's try this. The question is, which of the following would be the best title for the passage? Oke, saya minta tolong. Saya random aja ya. Neni Dahniar, mana ya? Are you here? Dimanakah? Yes. Oke, yes. Boleh dibaca kalimat pertama paragraf 1? Ini dibaca ya. Ya, baca nanti tak suruh artikan. Okay. Early maps of the North American continent show a massive river that began the Rocky Mountain, flowed into the Great Salt Lake, and from there continue westward into the Pacific Ocean. Oke, kalau diartikan bagaimana kira-kira? Setiap peta Bukan di setiap. Amerika Utara. Bukan each, Apa tapi itu? early itu kuno atau dahulu gitu. Jadi, Oh ya, nggak apa kita dahulu artikan. di peta Amerika Utara. Peta Amerika Utara dahulu atau kuno gitu. Peta Amerika dahulu memperlihatkan sungai masif apa ya? Nah, massive itu artinya sangat besar. Ini very big artinya. Sungai yang sangat besar ya di antara yang kita artikannya yang, that itu yang kalau di structure. Yang bagaimana? Yang that itu yang sungai besar yang gitu. Sungai besar yang dimulai began
dimulai dari Gunung Rocky, oke, mengalir ke danau, gak apa-apa ini cuma namanya doang, Great Salt Lake, ya kan? Ini kan Great huruf Salt, kapital. ya. Nah, Oke. Mengalir itu Danau Great Salt gitu ya. Dan dari sana diteruskan menuju ke Laut Pasifik. Oke, bagus. Nah, jadi dari kalimat pertama ini kita tahu bahwa map peta zaman dulu di benua Amerika Utara itu menunjukkan ini kita harus perhatikan rivernya ada berapa ya di kalimat ini. Ada berapa river? Yang sedang kita bahas ada berapa river? Everyone? How many rivers we're talking about? Satu, ini ada E-nya. Nah, kadang hal seperti ini, hal sepele seperti ini kita nggak perhatikan, gitu pokoknya sungai. Nanti itu bisa jadi distractor di pilihan ganda, oke? Jadi kita sedang membahas satu sungai besar, kemudian proses jalannya. Oke, nah saya kasih tambahan tadi, saya juga baca kalimat terakhir di paragraf pertama. Dan ini hal yang paling penting ya, ketika Anda membaca lebih dari satu kalimat, kalimat selanjutnya itu harus punya hubungan atau relation dari kalimat sebelumnya. Jadi mengartikannya jangan patah, jangan hilang. Itu readingnya nggak bagus. Jadi pas saya baca kalimat terakhirnya, this river, di otak saya langsung mengarah ke a massive river yang melalui lokasi ini tadi, gitu. Itu harus nggak boleh putus. Sungai ini yang dinamai Buenaventura River, on some maps rivaled the Great Mississippi River. Rival itu menyaingi. Dari baca kalimat terakhir di paragraf ini, saya ada kesan bahwa paragraf selanjutnya akan membicarakan tentang Buenaventura River yang menyamai Great Mississippi River. Jadi di sini ada dua nama sungai yang berbeda. Itu. So I think like membaca kalimat terakhir di paragraf pertama sangat membantu. Begitu. Terus ketika Anda membaca kalimat pertama di paragraf kedua, hubungannya juga tidak boleh putus. Biasanya kan kita membaca udah putus aja lah. Ide yang di atas dengan ide di paragraf kedua hilang. Nah, itu yang bikin salah nanti readingnya. Gitu. Tadi Mbak siapa ya? Saya lupa. Boleh dibaca lagi nggak kalimat pertama, paragraf kedua? Saya ya. Mm-mm. This mythical river of course does not exist. Perhaps an early satu kalimat mapmaker. aja. Ini satu Oke. kalimat. Artikan dong. Sungai mythical, Mistis. mistis. Sungai mistis ini, nah ininya mengarah ke siapa? Sungai mistis ini, ini berarti the Buenaventura River. Betul, Mengarahnya. itu kita nggak boleh hilang kalau mengartikannya. Jadi kalau Anda belajar TOEFL reading tuh mengartikan dan mencari relation. Oke, dilanjut, maaf. Sungai mistis ini tentu does not exist. Apa itu? Does not exist. Apa itu? Itu sering kita bilang exist itu. Apa itu exist? Tidak terkenal. Exist terkenal kah? Dia eksis sekali ya, gitu kan kita sering tuh bahasa Indonesia juga bilang kata eksis. What is that exist? Existence. What is it? Keberadaan. Does not exist berarti? Tidak. Tidak ada. Nggak mungkin ada gitu loh. Iya, tidak mungkin ada. Tentunya tidak ada. Nah, dan itu sesuai dong dengan pemilihan kata mystical, mistis. Begitu, oke? Nah, memang ini agak sulit karena itu tadi lebih dari satu paragraf. Jadi hubungan antara paragraf 1 dengan 2 harus ada. Nah, silakan Anda cek which of the following would be the best title for the passage. Silakan.
Ditaruh di chat Zoom boleh kalau malu, tapi jangan malu lah, jawab aja. Salah kita bahas bareng. Yang mana? Reverse in mythology. Reverse in mythology. Oke, yang lain ada nggak? Yang lain, silakan dipikir dulu. Apakah juga sama? Enggak. Yes, please. Take your time. A non-existent river on maps. A non-existent river on maps. Oke. Ada yang lain? Terus kita bahas. Tidak ada. Oke, sekarang yang tadi menjawab D. Kira-kira alasannya apa ya kok jawab D? Coba. Tadi yang jawab D siapa? Alasannya karena tadi di paragraf kedua juga disebutkan tidak ada sungai itu. This mythical river.